Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul 21 Gram yang dirilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang penyelidikan anggota kepolisian dalam menemukan pelaku pembunuhan kepada beberapa orang secara misterius. So, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kasus pembunuhan kepada seorang wanita bernama Anjali. Ia ditemukan tewas di rumahnya dengan sayatan pisau di leher. Di samping jasadnya ditemukan puntung rokok dan kertas dokumen yang bercampur dengan jejak sepatu yang diduga milik pelaku. Anjali merupakan yatim piatu. Ia tinggal bersebelahan dengan pamannya bernama Pastor Joseph. Anjali juga memiliki seorang kakak bernama Martin yang berada di Amerika. Keluarga mereka memiliki kerabat bernama Jimmy. Jimmy memiliki usaha bar yang terkenal di kota Kerala. Anjali bekerja di sebuah rumah sakit terkenal milik Tuan John Samuel sebagai analis kesehatan. Kepolisian melakukan interogasi kepada semua petugas rumah sakit, termasuk manajer rumah sakit yang bernama Nikhil. Dari semua interogasi yang dilakukan, polisi menyimpulkan jika Anjali tidak memiliki musuh dalam pekerjaannya. Awalnya kasus pembunuhan ini ditangani oleh inspektur polisi bernama Srinivas. Namun sudah 2 minggu kasus tersebut berjalan, penyelidikan tak menemui titik terang. Sehingga Kapolsek meminta Inspektur Nandu yang menangani kasus tersebut. Inspektur Nandu dikenal dengan polisi cerdas yang terbiasa menangani kasus-kasus rumit. Saat ini ia menjabat sebagai kepala investigasi kriminal. Nandu sedang dalam masa cuti karena ia baru saja tertimpa musibah atas kehilangan putri semata wayangnya. Istri Nandu bernama Gauri sangat frustasi. Ia bahkan hampir saja melakukan tindakan bunuh diri karena hal tersebut. Dan untuk menghibur sang istri, Nandu meminta adik iparnya bernama Vinay agar pulang dari Dubai dan menemani kakaknya, agar sedikit menghibur hatinya karena ditinggal oleh sang putri. Selanjutnya, Nandu kemudian melakukan penyelidikan ulang TKP. Ia ditemani personil polisi bernama Sani. Di mobil, Sani memberitahu jika dokter forensik menemukan sebuah kapsul berisikan sepotong kertas bertuliskan Formalin di tubuh Anjali. Karena pesan tersebut, polisi menduga jika target pembunuhan sebenarnya bukan Anjali, melainkan Martin. Hal itu hanyalah cara untuk membuat Martin pulang ke India. Dan benar saja, keesokan harinya Martin pun tiba. Ia dijemput oleh Jimmy dan sang paman. Mereka langsung menuju ke kuburan Anjali. Martin sangat terpukul dengan kehilangan sang adik. Dugaan polisi jika Martin adalah target utama ternyata benar, karena di malam hari seseorang kembali datang ke rumah mereka. Martin yang mendengar ada sesuatu yang mencurigakan kemudian pergi memeriksanya, dan tanpa disangka ia pun diserang dari belakang. Keesokan paginya Martin ditemukan tewas di TKP yang sama. Ia dibunuh dengan sangat keji, di mana si pembunuh membakar seluruh tubuhnya sehingga kepolisian tak bisa mengenalinya lagi. Seorang saksi yang sudah sering melintasi jalan di sekitar lokasi kejadian mengatakan jika dini hari, sekitar pukul 3 pagi, ia melihat sebuah mobil tua berjenis Contessa terparkir di depan. Hal itu sangatlah asing baginya, karena sebelumnya ia tak pernah melihat mobil tersebut di daerah itu. Dokter forensik mengatakan kepada Nandu jika mayat Martin yang hangus terbakar menyisakan pen bajah utuh di kaki kanannya. Dokter juga menambahkan jika Martin dibunuh terlebih dahulu sebelum dibakar. Hal itu dibuktikan karena pada jasadnya tidak ditemukan partikel dingin di saluran pernapasan dan di dalam darahnya juga tak ditemukan karbon dioksida. Scene kemudian berganti ke rumah Nandu. Nandu yang baru saja pulang dikejutkan dengan perkataan Vinay yang ingin kembali ke Dubai. Nandu menganggap jika Vinay ingin melakukan hal itu karena ia ditolak oleh kekasih lamanya di India. Namun Vinay mengatakan jika alasannya bukan karena itu, melainkan pekerjaan. Nandu bermohon kepada Vinay agar ia mengurungkan niatnya, mengingat jika Gauri sudah terobati hatinya karena keberadaan Vinay sekarang.
Akhirnya Vinay pun luluh dan memilih tinggal bersama mereka. Kapolsek memanggil Nandu dan meminta perkembangan investigasi. Nandu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di TKP pembunuhan Anjali ditemukan 2 jejak sepatu. Dengan kata lain, pembunuhan dilakukan oleh 2 orang. Di sana juga ditemukan puntung rokok yang diduga milik salah seorang pelaku. Yang kedua, di TKP pembunuhan Martin, pelaku hanya 1 orang dan pada saat pembunuhan diduga Martin melakukan perlawanan yang membuat tangan atau kaki si pembunuh mengeluarkan darah. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, terbukti jika profil DNA dari darah dan profil DNA dari puntung rokok adalah identik. Dengan begitu jelaslah jika Martin dibunuh oleh salah satu dari 2 orang yang datang untuk membunuh Anjali. Kecurigaan mereka saat ini tertuju kepada Jimmy. Kemungkinan Jimmy menggunakan jasa pembunuh bayaran untuk melakukannya. Malam hari, Nandu dan Sunny bergerak cepat menangkap pembunuh bayaran bernama Murugan. Ia diduga terlibat karena setiap malamnya selalu menghabiskan waktu di bar milik Jimmy. Murugan bersumpah jika bukan dia yang melakukannya. Selama ini dia memang menerima pekerjaan dari Jimmy. Namun dalam kasus pembunuhan Anjali dan Martin, ia mengaku jika ia tidak pernah menerimanya. Murugan memberikan informasi jika ia pernah melihat Jimmy menjumpai pembunuh bayaran lainnya yang bernama Tony. Tetapi beberapa hari ini Tony hilang tanpa kabar. Dan 2 hari yang lalu ia melihat Jimmy mengunjungi rumah Tony. Dan saat Murugan bertanya, Jimmy mengatakan jika ia datang untuk memberikan sisa pembayaran dari pekerjaan Tony sebelumnya. Murugan juga mengatakan jika Tony adalah pemilik mobil lama tipe Contessa seperti yang diterangkan saksi saat pembunuhan Martin. Keesokan hari, Nandu bersama timnya pergi ke rumah Tony untuk membuktikan ucapan Murugan. Dan benar saja, mereka pun menemukan surat kendaraan mobil Contessa. Mereka juga membawa sampel rambut yang diduga adalah milik Tony. Jimmy datang memberikan uang atas jasa Tony. Ia juga mengatakan jika ia adalah orang yang berjasa saat Tony patah kaki dan dirawat di rumah sakit. Pihak forensik membandingkan sampel DNA yang didapatkan dari kedua TKP dengan sampel rambut Tony. Dan hasilnya cocok. Dengan kata lain, pelaku pembunuhan salah satunya benar adalah Tony. Polisi kemudian melakukan pengawasan di beberapa titik kota untuk menemukan mobil Contessa yang digunakan Tony melarikan diri. Pemeriksaan kepada Tony semakin diperkuat. Kepolisian menemukan jika ponsel milik Tony sudah dimatikan sejak pembunuhan Martin. Kemudian diaktifkan kembali dengan menggunakan SIM card luar negeri. Beberapa hari pencarian dilakukan, keberadaan Tony tak juga ditemukan. Polisi juga melakukan penyelidikan kepada Jimmy tentang keberadaannya di Hotel Ramada. Ternyata saat itu CCTV di sana sengaja tidak diaktifkan karena pesta itu juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting. Keberadaan Jimmy hanya terlihat dari rekaman video fotografer saat pesta berlangsung. Singkatnya, Nandu pun mendapatkan informasi jika pemilik usaha jasa fotografer tersebut adalah milik Nikhil, manajer rumah sakit tempat Anjali bekerja. Nandu sempat bingung melihat profesi Nikhil. Di samping manajer rumah sakit, ia juga memiliki usaha di bidang media yang sangat besar. Nikhil kemudian mengatakan jika fotografer resmi mereka hanya merekam sampai pukul 10:30 sesuai jadwal resepsi. Di kantor, Nandu membayangkan kronologi pembunuhan Anjali. Nandu menyimpulkan jika orang yang melakukannya bertangan kidal. Ada kemungkinan jika orang yang bersama Tony malam itu bukanlah Jimmy, karena Jimmy bukan bertangan kidal. Nandu kembali memperlihatkan foto di TKP kepada Sunny. Ia mengatakan jika di dalam foto itu darah Anjali berceceran dan mengenai lantai. Sementara dokumen yang ada di sana tak satu pun terkena percikan darah. Itu artinya setelah si pembunuh membunuh Anjali, mereka kemudian melakukan pencarian dokumen. Tidak tahu apa yang dicari mereka saat itu, namun itu mengartikan jika membunuh Anjali bukanlah umpan untuk memancing Martin, melainkan Anjali memang target utama mereka. Faktanya, Anjali sudah menghubungi Martin beberapa hari sebelum dia meninggal. Mengenai pesan yang bertuliskan for Martin yang didapat dari tubuh Anjali, Nandu belum bisa menyimpulkan apakah pesan itu ditulis oleh si pembunuh atau Anjali. Anak buah Nandu berhasil mendapatkan rekaman pesta dari ponsel tamu undangan pada pukul 12 malam.
Pernyataan Jimmy yang mengatakan jika ia berada di pesta sampai pukul 12 ternyata benar. Namun Nandu menemukan kejanggalan. Ia melihat jika fotografer resmi Nikhil ternyata juga berada di sana. Mereka menyimpulkan jika Nikhil telah berbohong. Kini kecurigaan baru pun muncul. Nandu kemudian menelpon Nikhil agar datang ke kantor. Mereka meminta Nikhil menuliskan beberapa nomor orang yang bisa membantu polisi melakukan pemeriksaan. Ternyata itu hanyalah pancingan dari Nandu karena saat Nikhil menuliskannya, Nikhil menggunakan tangan kirinya. Hal itu semakin memperkuat dugaan jika Nikhil kemungkinan adalah salah satu pelaku yang membunuh Anjali. Untuk memperkuat dugaan itu, tim forensik segera memeriksa jejak sepatu Nikhil dan benar saja hasilnya pun cocok dengan jejak sepatu yang ada di TKP pembunuhan Anjali. Sementara Nikhil yang baru saja meninggalkan kantor polisi tak sadar jika ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Kepolisian kini menetapkan Nikhil sebagai tersangka. Polisi dengan cepat mengecek posisi Nikhil melalui sinyal ponselnya. Saat itu Nikhil sedang melakukan panggilan dengan seseorang. Tetapi di tengah perjalanan Nikhil mematikan ponselnya yang membuat polisi kehilangan keberadaannya. Nikhil merasakan ada mobil lain mengikutinya dari belakang. Kemudian ia berbelok dan masuk ke dalam gang untuk menghindarinya. Saat ia memberhentikan mobilnya, di depannya seorang pria misterius turun dari mobil Contessa dan menghampirinya. Keesokan harinya, masalah baru pun muncul. Nikhil dinyatakan tewas pada malam itu. Kejadian ini membuat Nandu dan Sunny semakin penasaran siapa orang yang membunuh Nikhil. Kepolisian kini mendapatkan audio percakapan Nikhil sebelum ia meninggal. Di sana, Nikhil berbicara dengan seseorang. Yang inti dari percakapan mereka, ia disuruh berhati-hati karena saat ini ada orang lain yang juga mengincar nyawa mereka. Nandu yang sudah berulang-ulang mendengarkan rekaman tersebut juga merasakan kejanggalan tentang keberadaan Tony yang tak kunjung ditemukan. Ia pun berasumsi jika Tony sebenarnya sudah mati. Kesimpulan yang didapat sekarang ada dua orang lagi yang belum diketahui identitasnya. Orang pertama adalah orang yang memerintahkan Nikhil dan Tony untuk membunuh Anjali dan Martin. Dan orang kedua adalah orang yang melakukan balas dendam atas kematian Anjali dan Martin, yang kemungkinan ia juga sudah membunuh Nikhil dan Tony. Nandu menduga jika Anjali memiliki pacar yang melakukan balas dendam. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam, Nandu segera menjumpai Pastor Joseph. Pastor Joseph membuka foto memori tentang kedekatan mereka berempat, Jimmy, Martin, Anjali, dan dirinya. Ia mengatakan kepada Nandu jika setiap Martin pulang dari Amerika, mereka selalu berkumpul bersama. Saat ini memang benar jika Martin dan Jimmy sering berkelahi karena masalah bisnis. Namun pertengkaran itu hanyalah hal biasa bagi mereka. Pastor juga menambahkan jika setiap ulang tahun Anjali, mereka selalu memberi buket bunga mawar merah yang dikelilingi bunga lavender. Karena kebersamaan itu, Anjali merasa nyaman sehingga ia pun memutuskan untuk tak memiliki pacar atau berhubungan dengan pria lain. Pihak kepolisian mendapatkan satu bukti penting, yaitu rekaman video yang dibuat Anjali kepada Martin sebelum ia meninggal. Dalam video itu, Anjali mengatakan jika nyawanya saat ini sedang terancam. Beberapa hari yang lalu, Anjali bekerja sama dengan seorang jurnalis dan penulis berita bernama Tuan Shihab. Tuan Shihab mendapatkan informasi tentang kejahatan besar yang dilakukan pihak rumah sakit. Dan untuk membuktikannya, ia meminta bantuan Anjali agar mengambil informasi yang tersimpan di ruangan Nikhil. Singkatnya, Anjali pun berhasil mendapatkannya. Tuan Shihab berencana menulis berita dari informasi yang didapatkan Anjali dan menyiarkannya secara langsung. Tetapi ada kesalahan yang tidak diperhatikan Anjali, yaitu kamera CCTV. Ia ragu jika aksinya tersebut ketahuan. Ia pun meminta agar Tuan Shihab tak menyebarkannya. Tetapi Tuan Shihab tetap pada pendiriannya. Ia menyuruh Anjali agar berjaga-jaga sampai besok pagi. Keraguan itu pun benar. Malam harinya Tuan Shihab ditemukan tewas secara tiba-tiba di mobilnya. Anjali yang mendengar kabar tersebut sangat ketakutan. Ia pun meminta Martin agar segera pulang.
Ia juga berpesan jika malam ini terjadi apa-apa dengannya, ia sudah menyimpan dokumen kejahatan rumah sakit di tempat yang hanya diketahui oleh Martin. Setelah melihat rekaman itu, Nandu menyimpulkan jika pesan for Martin adalah kode yang ditulis Angeli untuk Martin. Nandu pun segera bergegas ke rumah Angeli. Saat melihat foto Martin, ia yakin jika dokumen itu disembunyikan di sana. Dan benar saja, ia pun menemukan dokumen dan chip yang ditinggalkan Angeli. Nandu membawa bukti tersebut dan menerangkannya kepada Kapolsek. Awalnya Kapolsek mengatakan jika kematian Tuan Shihab karena penyakit jantung yang diidapnya. Namun Nandu mengatakan jika hal itu salah. Tuan Shihab memang memiliki masalah pada jantungnya. Selama ini ia juga memakai alat pacu jantung. Namun Nikhil yang sudah mengetahui perbuatan mereka kemudian membuat rencana pembunuhan kepada Tuan Shihab dengan meretas alat pacu jantungnya. Ia menguras habis baterai alat pacu dalam jarak dekat. Dan dalang dibalik semua kejadian tersebut adalah Tuan John Samuel, pemilik rumah sakit. Diketahui Tuan John Samuel bekerja sama dengan salah satu perusahaan farmasi asal Swedia. Mereka menciptakan obat antivirus yang harus diuji klinis dengan mencobanya ke beberapa pasien tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Namun nyatanya dalam pengujian tersebut obat itu dinyatakan gagal karena 5 pasien yang menjadi bahan percobaan semuanya meninggal dunia. Dan yang mengejutkan, salah satu korbannya tak lain adalah putri sematawayang Nandu. Di sini Nandu juga menjadi dendam kepada Tuan John Samuel. Tetapi yang menjadi permasalahannya, Tuan John Samuel adalah orang ternama. Ia memiliki channel kuat di kalangan pemerintahan. Sehingga Kapolsek pun ragu jika harus menyiarkan berita tersebut. Karena bisa saja ia akan menjadi bulan-bulanan pemerintah. Dengan berat hati, Nandu pun mengikuti perintah Kapolsek. Ia merasa bersalah dengan Angeli yang tidak bisa melanjutkan perjuangannya. Ditemani Sani, ia pun berziarah ke makam Angeli. Di sana Nandu kembali mendapatkan petunjuk penting. Ia melihat jika ada 2 buket bunga kesukaan Angeli. Yang satu dalam keadaan kering dan satunya dalam keadaan basah dan masih segar. Nandu berkesimpulan jika buket bunga yang kering adalah pemberian si pembunuh setelah menghabisi nyawa Tony. Sedangkan yang masih segar adalah pemberian setelah menghabisi nyawa Nikhil. Nandu kini mencurigai Jimmy atau Tuan Joseph lah yang melakukan aksi balas dendam itu. Karena yang mengetahui buket kesukaan Angeli hanya tinggal mereka berdua. Nandu dan Sani bergegas pergi ke penjual buket tersebut. Mereka menanyakan siapa yang membeli. Ia hanya melihat orang yang membeli buket bunga tersebut menutup mukanya dan memakai penutup kepala seperti hoodie. Ia juga menambahkan jika kemarin orang itu juga datang untuk membeli 1 buket lagi. Nandu berkesimpulan jika target selanjutnya adalah Tuan John Samuel. Saat ini John Samuel berada di Dubai dan dikabarkan malam ini ia akan tiba di India. Di malam hari, kepolisian kembali memeriksa foto TKP pembunuhan Nikhil. Nandu mendapatkan 1 bukti yang mencurigakan, di mana dalam foto itu ditemukan tagihan obat dari salah satu apotik di kota Kerala. Obat itu dibeli pada tanggal 12 Desember pukul 21:12. Nandu dengan cepat menuju apotik tersebut. Ia menanyakan siapa orang yang membelinya, namun si penjual tidak mengingatnya. Terlebih lagi saat itu CCTV di apotik sedang rusak. Saat yang bersamaan, Pastor Joseph menelpon Nandu. Ia mengatakan jika dahulu Angeli pernah memiliki hubungan dengan seorang pria semasa kuliah. Ia pun mengirimkan foto pria itu kepada Nandu. Nandu sangat terkejut ketika melihat pria itu adalah Vinay. Nandu segera memberitahu hal itu kepada Gauri. Gauri yang juga tak percaya akhirnya meminta Vinay berterus terang. Di sini barulah terungkap jika Vinay dan Angeli dahulunya adalah kekasih saat masa kuliah. Malam saat Nikhil dipanggil Nandu ke kantor polisi, tak sengaja ia berpapasan dengan mobil Nikhil. Vinay merasa tak asing dengan wajah Nikhil karena ia pernah melihatnya bersama Angeli. Karena penasaran, Vinay mengikutinya sampai ke kantor polisi. Dan setelah Nikhil selesai dengan urusannya, Vinay kembali mengikutinya. Tetapi hal itu dirasakan oleh Nikhil. Sehingga Nikhil pun memutar balik dan memasuki jalan kecil.
Vinay yang masih penasaran tetap mencari keberadaan Nikhil, dan singkatnya setelah beberapa lama mencari, ia pun menemukan mobil Nikhil. Saat Vinay mendekatinya, ia melihat jika Nikhil sudah tak bernyawa. Saat ia mengeluarkan HP-nya, tak sengaja tagihan apotik di kantongnya pun terjatuh. Sementara di sisi lain, Nandu sudah sampai di kediaman dokter. Ia menunjukkan foto Vinay, dan benar saja jika memang Vinay lah yang membeli obat itu. Dokter mengatakan obat tersebut adalah obat antidepresi. Vinay menjumpai dokter beberapa kali. Ia mengaku jika ia mengalami shock yang sangat dalam atas kematian Anjali. Setelah mendapatkan keterangan dari dokter, Nandu sangat terpukul karena hal yang harus dilakukannya selanjutnya adalah membawa Vinay sebagai tersangka. Dalam kebingungannya, Nandu meminta Sunny menghentikan laju mobil dan beristirahat sejenak. Dan secara bersamaan, Sunny mengabarkan jika dokumen bukti untuk menangkap Tuan John Samuel telah hilang. Mendengarnya, Nandu tidak terkejut. Hal itu karena pengaruh John Samuel di pemerintahan yang tidak bisa mereka lawan. Di sisi lain, Tuan John Samuel sudah sampai di India. Ia juga diikuti oleh seorang polisi untuk menjaga keselamatannya. Tuan John yang sudah mengetahui jika Vinay telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan merasa lega. Kapolsek yang juga mendapatkan tekanan dari pejabat polisi kemudian menyuruh polisi yang mengikuti John untuk kembali. Karena setelah ini Tuan John Samuel sudah aman. Kejadian ini membuat Nandu dan Gauri semakin terpukul, dan tak beberapa lama Tuan John Samuel menelponnya dengan nomor private number. Ia mengucapkan terima kasih karena penyelidikan Nandu membuatnya terbebas dari hukum dan menyelamatkan nyawanya. Tuan John juga memberitahu sebuah fakta jika pembunuhan Anjali adalah idenya. Ia memerintahkan Nikhil dan Tony melakukan pembunuhan tersebut. Setelah membunuhnya, Nikhil mencari dokumen yang diambil Anjali dari rumah sakit. Tetapi ia tak bisa menemukannya. Dan atas kerja keras Nandu, dokumen itu pun bisa ditemukan. Sementara kedatangan Martin juga diketahui oleh rekaman video yang sebelumnya dikirim Anjali, sehingga Tuan John pun memerintahkan Tony untuk membunuh Martin. Secara mengejutkan, Nandu mematahkan pernyataan Tuan John akan keselamatan dirinya adalah salah besar, di mana malam ini dipastikan Tuan John tak akan bisa selamat. Nandu menyampaikan sebuah fakta kepada Gauri jika pembunuh Nikhil bukanlah Vinay. Ia sudah memastikan hal itu dengan mengirimkan foto Vinay kepada penjual buket. Dan si penjual berkata dengan yakin jika bukan Vinay yang membeli buket di tokonya. Dari keterangan Murugan saat diinterogasi, Jimmy yang mendatangi kediaman Tony ternyata untuk mendapatkan informasi tentang pen baja yang tertanam di kaki Tony. Hal itu pun ia sampaikan kepada Pastor Joseph. Pastor Joseph lalu memberi keterangan palsu kepada kepolisian jika Martin memiliki pen baja di kaki kanannya. Dengan kata lain, orang yang terbakar saat itu bukanlah Martin, melainkan Tony. Jimmy dan Pastor Joseph menyembunyikan hal itu untuk membantu Martin melakukan balas dendam atas kematian Anjali, wanita yang mereka sayangi. Di sisi lain, saat John memasuki jalan pintas, mobilnya tiba-tiba mati. Di depannya terlihat mobil Contessa yang terparkir. Secara bersamaan seseorang turun dan mendekatinya. Dan benar saja, ternyata itu adalah Martin. Martin kemudian menyayat leher John dan membiarkannya mati perlahan, sama seperti cara mereka membunuh Anjali. Di akhir film terlihat Martin membawa buket bunga yang baru ke makam Anjali, yang menandakan jika dendamnya sudah terbalaskan. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Buat kalian yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.